Assalamualaikum, salam kenal sadaja sengganeko host speakerna. Nah, dalam kesempatan kadinto, kita bakal nyopek perkara yang menarik pisan, enggih paneko jurnal khusus keanggoy perusahaan jasa. Materine neko luar biasa lo. Susun langsung sareng guru-guru profesional dari SMKN 1 Probolinggo. Kira-kira keren kan? Oke, coba deh bayang age, bakna ngelola perusahaan jasa serame. Transaksina banyak, terus sadajaanna catat neng setong buku jurnal umum. Duh, pasti peneng ban ruwet, beneran deh. Jadi, dalam penjelasan Kadinto, kita bakal ngomrolin kenapa setong jurnal aja cukup. Terus apa solusinya? Kita juga bakal ngintip macam mepon. Nah, ada teka-teki kecil soal jurnal penjualan, sampai akhirnya kita nemu apa sih guna utamanya. Siap? Nah, benar kan? Masalah utama nenek koya itu. Kalau transaksinya ampun numpuk, jurnal umum tuh jadi lambat dan bikin pusing. Nggak efisien sama sekali. Nah, untungnya ada solusi cerdas. Namanya jurnal khusus. Kalau mau diibaratkan, gitu macam lemari arsip modern, di mana setiap jenis dokumen punya map khususnya sendiri. Jadi rapi dan gampang dicari. Intinya sederhana kok. Jurnal khusus neko alat keanggoy ngelompokin transaksi sesering terjadi dan sejenis. Tujuannya biar nyatatnya lebih gampang, lebih cepat, dan pastinya lebih teratur. Oke, sakmangken kita bedak lebih dalam lagi. Sebenarnya ada berapa macam sih jurnal khusus neko? Khususnya kanggoe perusahaan jasa. Umumnya ada 4 jagoan utama. Ada jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, jurnal pembelian, dan jurnal umum. Gampangnya gini, jurnal buat duit masuk, duit keluar, utang pembelian, dan sisanya. Pertama, jurnal penerimaan kas. Sesuai namanya, setiap ada uang tunai masuk, entah itu dari pelanggan yang bayar jasa atau pemasukan lain, semua dicatat di sini. Aman. Kebalikannya, ada jurnal pengeluaran kas. Bina perlu bayar gaji karyawan, bayar tagihan listrik. Nah, semua pengeluaran tunai dicatat di jurnaliko. Selanjutnya, jurnal pembelian. Ini khusus buat nyatet kalau kita beli sesuatu, misalnya perlengkapan kantor, tapi bayarnya nanti. Istilah kerennya, pembelian secara kredit. Loh, kok jurnal umum ada lagi? Tenang, jurnal umum ini tetap dipakai. Tapi, sekarang tugasnya jadi penampung transaksi-transaksi aneh atau jarang terjadi, yang tidak cocok masuk ke 3 jurnal khusus tadi. Nah, ini dia bagian paling serunya. Kalau Bana jeli, di materi itu sempat disinggung soal jurnal penjualan. Tapi kok ndak masuk daftar utama buat perusahaan jasa ya? Misterius kan? Ayo kita pecahkan. Ini nih yang bikin bingung. Di satu sisi, jurnal penjualan disebut. Tapi di sisi lain, di soal lembar kerja siswa, justru ditanyalin kenapa jurnal ini ndak dipakai. Jadi, yang bener yang mana nih? Jawabannya ternyata simple banget. Jurnal penjualan itu khusus buat nyatet penjualan barang dagangan secara kredit. Ingat ya, barang. Sedangkan perusahaan jasa, jualannya ya jasa. Makanya mereka ndak butuh jurnal ini. Masuk akal kan? Oke, setelah kita ngobrolin semua keruwetan ini, sebenarnya apa sih inti dari penggunaan jurnal khusus? Cuma ada satu kata kuncinya, efisiensi. Betul sekali, semua jadi lebih teratur, lebih gampang, lebih cepat. Dengan ngelompokin transaksi, nyari data jadi gampang, prosesnya cepat, semuanya rapih. Jadi, intinya, sistem ini bukan cuma keren-kerenan. Ini benar-benar bantu perusahaan ngurangin resiko salah catat, hemat waktu banget, dan yang paling penting, bikin kontrol keuangan jadi jauh lebih mudah. Nah, sebagai penutup, saya mau ngajak Bana mikir nih. Selain perusahaan jasa, kira-kira jenis usaha apa lagi ya yang butuh banget jurnal khusus? Perusahaan dagang? Atau mungkin manufaktur? Coba deh pikirin. Oke, sekian dulu penjelasan dari saya. Matur sakalongong.